Teman-teman semua, kalau kalian nanya tentang satu hal yang sangat gue takuti di masa depan, maka gue akan jawab salah satu ketakutan terbesar gue adalah anak-anak, Pak. Terutama anak-anak yang sedang duduk di bangku SD sampai dengan SMP. Kenapa? Karena, Pak, somehow gue ngerasa bahwa ada something missing di antara anak-anak ini. Dan gue selalu ngerasa bahwa hal yang hilang tuh rasanya kayak krusial banget yang nggak dimiliki atau bahkan tidak dilakukan oleh mereka. Dan untuk menutupi rasa ketidaktahuan gue mencoba mencari alasan, gue mencoba mencari apa sih yang sebenarnya hilang dari anak-anak zaman sekarang. Dan somehow, Pak, gue menemukan jawabannya dari penelitian di tahun 1990. In the 1950s, when I was a child, we had ample opportunity to play. We had school, but school was not the big deal that it is. Pada tahun 1990, teman-teman, ada seorang psikolog, profesor, sekaligus juga peneliti di Amerika Serikat, terutama di Boston College University bernama Peter Gray. Peter Gray ini bukan hanya sebagai psikolog, profesor, atau peneliti, tapi juga dia seorang ayah. Dan pada suatu hari, Peter Gray ini ngalamin kesulitan dalam mengasuh anaknya. Dia ngerasa bahwa ada yang salah nih sama anaknya. Sehingga dia memberanikan diri untuk nanya ke anaknya, kamu kenapa? Dan anaknya ini berumur 9 tahun menjawab bahwa dia tuh ngerasa, kayaknya aku nggak pengen lagi dia datang ke sekolah. Sebagai seorang ayah, Peter Gray tanya, kenapa kamu nggak pengen datang ke sekolah? Sang anak bilang kalau di sekolah itu saya ngerasa bahwa aku nggak punya kendali terhadap diri aku sendiri. Aku rasanya terus dipaksa untuk ngelakuin suatu hal yang sebenarnya aku nggak pengen lakuin. Dan aku pun ngerasa kayaknya nggak normal deh. Kalau aku terus duduk di sana, dengerin guru ngerjain PR, aku tuh nggak tertarik sama hal-hal yang kayak gitu. Dan Peter Grace sebagai seorang ayah dan juga psikolog memutuskan untuk kayak, oke, kalau kamu pengen kayak gitu, tapi kamu nggak boleh berhenti sekolah, biarkan aku cari solusi, gitu loh, kata Peter Gray. Sampai pada akhirnya Peter Gray untuk cari solusi, dia datanglah kayak ke kumpulan orang tua murid gitu, Pak. Dan dia nanya ke setiap orang tua. Dan jawaban dari para orang tuanya adalah mayoritas antara dia memaksakan anaknya untuk pergi ke sekolah konvensional atau memang nggak sekolah sama sekali. Peter Gray itu nggak suka sama jawaban tersebut, sehingga dia memutuskan untuk kayaknya gue cari deh jawaban ketiga atau pilihan ketiga untuk memang menyelesaikan masalah ini fair and square dan juga win-win solution. Gue sebagai ayah bisa ngelihat anak gue berpendidikan, tapi anak gue juga bisa senang dalam melakukan pendidikannya. Dan Peter Gray memutuskan untuk mencari sekolah-sekolah di sekitaran Boston yang dirasa bakal disukai oleh anaknya. Sampai pada akhirnya Peter Gray menemukan nih Pak, satu sekolah di pelosok Boston kayak gitu. Dan dia mencoba untuk nanya-nanya lah ya, karena dia, kayaknya nih anak gue suka nih, nanya-nanya ah. Dan di saat Peter Gray nanya-nanya teman-teman, perihal kurikulumnya, pihak sekolah tuh bilang bahwa kurikulum di sini tuh berbeda dengan sekolah konvensional lain. Anak di sini tuh enggak duduk dengerin guru, selesai pulang ngerjain PR terus besoknya datang lagi, enggak. Kurikulum di sekolah yang ditemukan oleh Peter Gray ini membebaskan anak untuk mempelajari apa yang mereka ingin dan juga apa yang ngerasa tertarik gitu loh. Dan di dalam kurikulumnya juga sekolah ini akan ada satu hari di mana anak tuh bebas untuk melakukan petualangan ke hutan. Tentunya dengan dipandu oleh para guru. Peter Gray ngerasa bahwa wah ini nih sekolah yang anak gue pengen gitu kan. Dan besok harinya Peter Gray bawalah anaknya ini ke sekolah tersebut. Dan tak disangka-sangka bahwa memang benar anaknya suka terhadap sekolah yang ditemukan oleh Peter Gray di selosok Boston ini. Dan Peter Gray ngerasa puas lah. Akan tetapi dia ngerasa masih ada tanda tanya nih. Kenapa anaknya nggak pengen ke sekolah konvensional. Sehingga sebagai psikolog dan juga peneliti, dia memutuskan untuk meneliti fenomena ini di lapangan. Karena dia seorang profesor sekaligus peneliti, dia menghentikan atau dia ngambil break, ngambil jeda dari penelitian-penelitian yang dia lakukan di labnya dan memutuskan untuk menjadi profesor atau peneliti lapangan langsung. Dan untuk
langkah awal, Peter Gray ini mencoba untuk mewawancarai lulusan-lulusan dari sekolah yang sekarang sekolah itu anaknya sekolah di situ. Dan Peter Gray kaget, Pak. Dia menemukan bahwa memang anak-anak yang lulus dari sekolah tersebut itu lebih termotivasi dalam hidup, dia lebih terarah, dia ternyata lebih tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka lebih punya dampak di lingkungan sosialnya. Sampai pada akhirnya Peter Gray karena tidak ingin satu itu doang, dia nanya ke sekolah-sekolah konvensional lain, lulusan-lulusan sekolah konvensional. Dia menemukan bahwa ya di sekolah konvensional ada yang seperti itu, tapi mayoritas anak-anaknya atau lulusan-lulusannya itu bingung. Mereka nggak tahu. Mereka bahkan sering ngalamin stres karena dipaksa untuk mencapai nilai tinggi. Terkejut akan penemuan hal tersebut, Peter Gray tidak stop di situ, Pak. Dia mencoba mencari apa yang menjadi pembeda antara sekolah konvensional sama dengan sekolah yang anaknya sekarang sekolah di situ. Perbedaan yang ditemukan oleh Peter Gray, teman-teman, ternyata cuma satu dan simpel banget. Perbedaannya adalah bermain aja. Di mana di sekolah konvensional, Peter Gray menemukan bahwa anak-anak ini lebih sering diberikan tuntutan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang sebenarnya mereka pun tidak tertarik untuk menyelesaikan. Berbeda dengan sekolah anaknya Peter Gray, yang dimana di sekolah tersebut anaknya Peter Gray ini lebih diberikan rasa kebebasan untuk melihat lingkungannya, lebih diberikan rasa kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, untuk bisa melihat apa yang sebenarnya saya tertarik untuk pelajari. Nah, kedua perbedaan ini memantik Peter Gray untuk bisa melihat apa sebenarnya dampak bermain kepada anak. Dan Peter Gray menemukan ternyata anak-anak yang bermain secara panjang atau waktu bermainnya lebih banyak, mereka itu lebih bisa mendevelop social skill secara seperti empati, kooperatif, serta mereka lebih bisa mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Berbeda dengan yang penuh tuntutan di masa sekolahnya. Dan efek atau dampak yang diberikan dari bermain ini tidak akan dirasakan oleh anak pada saat masih kecil, tapi dirasakan pada saat mereka sudah dewasa. Peter Gray menemukan bahwa ternyata orang-orang dewasa yang secara masih kecilnya dipenuhi oleh bermain, mereka itu lebih bisa creative thinking, mereka bisa lebih adaptable, secara emosional quality-nya mereka lebih baik, dan juga mereka lebih bisa berkontribusi terhadap lingkungan-lingkungan sosialnya. Dari penelitian yang udah gue paparin ke teman-teman, mungkin teman-teman bakal berpikir, berarti bang, ketakutan terbesar lu adalah di saat anak-anak di Indonesia tidak memiliki waktu untuk bermain, atau bahkan tidak bermain sekalipun. Sebenarnya tidak sesimpel itu, teman-teman. Perlu diingat juga kalau penelitian ini tuh dilakukan pada tahun 1990. Dan kalau kita tarik ke tahun 2025, udah banyak banget perbedaannya. Dari mulai teknologinya, pola perilakunya, pola pikir manusianya, udah banyak perbedaan lah yang bisa kita lihat. Sebenarnya yang gue takutkan adalah di saat anak-anak di Indonesia itu tidak memiliki ruang aman untuk bermain, Pak. Mengetahui bahwa memang fakta menyakitkannya lagi bahwa anak-anak di Indonesia ini seringkali dijadikan sasaran oleh predator-predator yang ada, entah itu di lingkungan sekolah atau bahkan di lingkungan bermain mereka. Hal ini menjadi kekhawatiran besar mengetahui bahwa anak-anak adalah calon penerus bangsa Indonesia. Ini akan sedikit lebay, tapi itu adalah faktanya, teman-teman. Dan gue tuh takut banget bahwa anak-anak di Indonesia ini kebergantungan banget sama yang namanya teknologi, Pak. Dulu anak-anak bermain di lapangan bersama teman-temannya, menciptakan permainan baru, mencoba permainan baru, dan itu kan memicu daya empati mereka, memicu kreativitas mereka karena mereka mencari permainan baru. Dan kalau kita lihat sekarang, anak-anak itu kan lebih sering bermain dengan gadgetnya, lebih sering bermain dengan tren-tren yang ada di Indonesia itu sendiri. Entah itu di TikTok, entah itu di Instagram. Ada memang orang tua yang membatasi. Akan tetapi akan sangat sulit dirasanya kalau memang itu dibatasi secara penuh gitu. Kan ya namanya anak-anak
anak-anak rasa penasarannya tinggi dan mereka memiliki rasa untuk pengen tahu apa yang dilarang gitu kan. Nah, itu yang menjadi concern gue. Belum juga masalah AI, Pak. Secara kompetensi, akademis, itu kan sangat berpengaruh. Dulu, masyarakat itu mendorong anak-anaknya untuk belajar karena memang tidak ada yang harus diandalkan. Tidak ada yang bisa diandalkan lebih tepatnya. Dan sekarang anak-anak tidak perlu melakukan hal itu semua dikarenakan ada search engine di tangan mereka yang tentunya itu akan mempengaruhi ke originalitas pikiran mereka, cara mereka mengolah informasi, cara mereka mencari informasi. Dan itu tuh akan berdampak secara langsung ke dalam kemampuan akademis mereka. Dan itu adalah ketakutan terbesar gue. Dan tentunya secara emotional intelligence mereka itu pun jadi kekhawatiran gue. Karena di dunia sekarang rasanya individualisme di ranah anak-anak ini semakin besar aja gue rasanya, teman-teman. Banyak anak yang menghindari lingkungan sosialnya karena mereka ngerasa, aduh aku nggak perlu deh. Dan itu yang gue takutin. Gue takut anak-anak Indonesia sekarang ini tidak bisa merasakan kehangatannya untuk bisa bermakna di lingkungan sosialnya. Dan itu yang gue takutin aja sih, Pak. Dan tentunya hal ini bersifat belum tentu benar, akan ada kesalahan, kekeliruan, dan analisis ini juga berdasarkan pengalaman gue terhadap melihat anak-anak di Indonesia sekarang. Meskipun gue tidak menutup ya, bahwa memang ada anak-anak di Indonesia yang pintar, mereka bermain juga, terutama di daerah-daerah terpelosok. Tapi ya tidak ada salahnya untuk mengkritik kota-kota besar. So ya, gue akan ke sana teman-teman semua. Ciao.